Ya, dan jadi trainer dari seberapa terhubungkah kita di masa dewasa ini, ya, atau dalam segala usia dengan kebenaran yang sejati yang sebenarnya sudah menjadi fitrah kita, ya, dan seberapa kita sebenarnya sudah tidak terhubung lagi karena terlalu sibuk sendiri atau terlalu memperhatikan tadi ada hal-hal yang sifatnya trivia, hoax, isu, gibah dan sebagainya, dan melupakan fitrah kita untuk berpikir secara rasional, akademis, ilmiah, dan bertuhan. Ya, jadi ini yang menjadi masukan, ya, untuk kita, atau bahkan menjadi tantangan. Bagaimana memasukkan ini ke dalam kurikulum kita, ya, mengintegrasikan apa yang dilakukan oleh guru BP atau BK dan juga di dalam budaya sekolah sehari-harinya, termasuk bagaimana cara kerja otak tadi, ya, dengan berolahraga, nutrisi yang cukup, dan pendidikan moral, etika, budi pekerti dalam budaya sekolah sehari-hari. Jadi bukan hanya teori-teori yang terpisah, ya, pelajaran agama, teori agama, teori olahraga, ya, tapi itu semua terpisah. Tapi bagaimana itu semua menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dan dapat dipraktekkan dengan mudah, ya. Nah, sekaligus saja nanti pertanyaannya saya akan berikan langsung closing statement-nya, ya, untuk nanti kalau ini setelah itu kita akan tanya jawab, ya. Jadi ada 4 poin penting, ya, sebagai penutup, ya. Pertama, dalam bekerja peran otak dan hati tidak dapat dipisahkan. Keduanya bagai dua sisi mata uang yang saling mendukung dan melengkapi. Nah, ini yang perlu disadari oleh Bapak dan Ibu pendidik sekalian yang mempunyai tugas yang sangat-sangat mulia untuk mulai menyadari bahwa fitrahnya kita manusia ini, ya, dilengkapi oleh Tuhan Sang Maha Pencipta, otak dan hati. Yang mana hati ini menjadi kunci. Karena kalau selama hati belum optimal, otak juga belum optimal. Ya, sepanjang hatinya belum optimal, walaupun sudah mulai bekerja cerdas, tetap otaknya belum optimal. Ya, nah, hanya kalau hati sudah dipergunakan secara optimal, otak akan bisa meraih kemampuan optimalnya. Itulah yang namanya bekerja dengan ikhlas. Ya, jadi bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Sepanjang Bapak dan Ibu belum menyentuh hati anak didik, ya, mereka akan sampai di posisi keras dan cerdas, kerja keras dan kerja cerdas. Tapi untuk meraih derajat kerja ikhlas, kita semua, ini menjadi PR bagi kita bersama untuk mulai mengoptimalkan kerja hati kita, sehingga otak kita pun akan optimal. Ya, yaitu bahwa kalau kerja ikhlas, kita akan giat, rajin, mulai berpikirnya ilmiah. Ingat, ya, kita tidak ada lagi suuzon tadi, ya, ibu-ibu, ya, bapak-bapak juga sama sebenarnya. Kita tidak akan percaya lagi gibah tanpa tabayun, ya, isu-isu, hoax, sebagainya kita nggak akan mau lagi. Mitos-mitos pun enggak. Yang namanya katanya itu harus tabayun, ya. Dan mulai zikir dan tafakur. Zikir itu membaca alam, membaca ayat, ikro, dan tafakur itu merenung untuk mendapatkan kepahaman hati, ya. Jadi berpikir yang mengikut sertakan Allah, ya. Karena sebagai sumber ilmu pengetahuan tertinggi itu Allah. Nah, ya, bekerja, ya, ini
dengan hati yang pikiran dan hati sebenarnya ya, otak dan hati yang terbuka dan terhubung kepada Sang Maha Pencipta. Ini penting. Iqra, zikir, dan tafakur. Ya, tanpa kita terhubung, itu ibarat katak dalam tempurung atau yang namanya closed system. Ini bahaya. Bapak dan Ibu sekalian, ya, ini gambar ilustrasi ini tepat ya, karena ini sekaligus mencerminkan apa yang terjadi di kita. Kalau Bapak dan Ibu sekalian dan kita semua selaku orang sebagai orang tua maupun pengajar, pendidik ya, kita sistemnya masih tertutup, belum open system terbuka. Dalam sistem yang tertutup bisa terjadi seperti ini, ya, bahwa seseorang yang menjadi orang tua yang digugu dan ditiru atau gurunya, ya, itu berada dalam bagaikan dalam katak dalam tempurung. Sistemnya tidak terbuka, tidak open mind, open heart, ya, sehingga dia menceritakan hal-hal yang jauh berbeda dengan realitanya. Dia bercerita tentang dunia yang penuh bahaya, di mana ini adalah anak-anak didik ya, atau anak-anak kita sendiri, anak asuh kita ya. Sementara di luar matahari bersinar, bulan ya, kalau malam hari bulannya dan bintang bersinar, kemudian pelangi ya, sudah maju ada roket, pesawat terbang, flora fauna begitu indah, tetapi di sini penuh dengan kegelapan dan hal-hal yang mengerikan, membahayakan, menakutkan, sehingga mereka jadi terpasung ya. Nah, ini boleh jadi terjadi juga pada kita, hingga kita harus terbuka. Nah, sistem yang terbuka ini adalah sistem yang akan diperbaiki oleh Allah. Kapanpun kita mempunyai keeroran dalam diri kita, tidak terakumulasi seperti ini. Tetapi ada sistem Allah yang secara alamiah akan membetulkan kita, membenarkan kita, dan membuat kita terhubung kembali dengan kebenaran-kebenaran yang diilhamkan ke dalam hati nurani kita. Jadi kita akan terhubung kembali kepada fitrah kita, sehingga ayat bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita dalam keadaan fitrah dan kita harus tetap di dalam fitrah bisa kita aminkan. Yang ketiga, ya, nah, ciri-cirinya adalah berintegritas tinggi dimanapun dia ditempatkan, tidak akan gaspol saat lampu kuning, tidak akan membiarkan tas terbuka, justru akan mencari identitas dan berupaya mengembalikan, tidak akan beralasan apapun saat menyentuhnya, dan tetap menahan diri sampai ibunya kembali. Ya, nah, individu-individu seperti inilah yang akan dapat bekerja dengan ikhlas mewujudkan visi Bandung Bedas. Bahkan inilah yang akan menjadi orang-orang berakhlak yang bangga dalam melayani bangsanya, apapun profesi dan pekerjaannya. Keempat, untuk dapat bekerja dengan ikhlas mewujudkan visi Bandung Bedas dibutuhkan dua hal: kemampuan berpikir analisis akademis ilmiah dan kemampuan berpikir mendalam atau melakukan perenungan untuk meraih kepahaman hati atau tafakur. Jika kemampuan berpikir akademis ilmiah diperoleh melalui sekolah atau kursus formal, dalam hal ini hard skill, maka kemampuan berpikir mendalam atau perenungan untuk meraih kepahaman hati itu membutuhkan pikiran dan hati yang selalu terbuka dan terhubung kepada Sang Maha Pencipta. Untuk dapat melakukan Iqra, membaca alam, membaca ayat, zikir, selalu mengingat dan menghubungkan segala sesuatunya dengan Allah, dan melakukan perenungan mendalam agar hatinya memahami apa maksud dari Sang Maha Pencipta. Yang dengan kata lain, soft skill-nya pun akan terbina. Dan tadi sesuai dengan pertanyaan Pak Fer, ya, belajar itu sejak dalam buayan sampai ke liang lahat. Ya, sepanjang hidup terus menerus. Proses belajar mengajar terjadi dalam setiap kita, ya, apapun profesi. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan semoga ini bisa menjadi manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah Ibu, Bu, keren banget Ibu, keren. Jadi saya barusan menyimak terus, oh iya ya.
disesuaikan dengan realita, disesuaikan dengan keadaan, dan melihat kondisi juga. Itu kayaknya ibu tuh lagi menggurui saya kayaknya ya. Aduh, saya bingung nih. Makanya tadi bilang mau closing statement-nya juga gimana, semuanya sudah disampaikan, sudah dipaparkan oleh ibu semua. Bu, izin kita buka 2 sesi atau satu sesi saja, Bu? Satu sesi dulu aja, Pak. Oke. Kita lihat ya. Siap, Ibu. Untuk sesi pertama, 3 orang yang akan mau bertanyakan atau mau berdiskusi atau saling bertukar pikiran. Ada tidak? Oh, dari Pak Denny Permana SMP 3 Ciparai, Bu. Silakan Pak Denny. Iya, terima kasih Bang. Siap, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama izinkan menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi untuk BKPSDM. Terima kasih, Pak. Ini pasti sangat bermanfaat bagi kami, para peserta. Kita apresiasi yang sangat tinggi untuk Ibu Diah Utami atas materinya. Ini yang kedua yang saya tanyakan bahwa kadang kita terjebak dengan dikotomi 2 aktivitas. Kita atau saya sendiri kadang-kadang berpikir bahwa bekerja itu urusan dunia, sementara ibadah itu adalah urusan akhirat. Padahal pada kenyataannya justru harusnya kita membuat kegiatan dunia kita itu bernilai ibadah. Nah, tapi karena kesibukan, kadang-kadang energi kita banyak tersedot ke urusan dunia, sehingga kadang-kadang lupakan urusan akhirat atau lupa bahwa urusan dunia ini justru sangat efektif untuk mendukung urusan akhirat kita. Pertanyaan saya, bagaimana supaya kita bisa konsisten, bisa istiqomah untuk meyakinkan bahwa segala aktivitas kita, termasuk aktivitas pekerjaan sehari-hari itu bernilai ibadah, mempertahankan konsistensinya begitu. Terima kasih. Bilhaq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber, apakah ditampung dulu? Apakah langsung mau Soalnya nih Pak Aming sudah nggak kuat nih. Kayaknya dia udah mau menyampaikan lagi nih. Iya, tampung dulu sampai 3 ya. Jadi Pak Aming dan satu lagi, silahkan. Ya, oke. Silakan Pak Aming. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Materinya sangat bagus sekali yang mestinya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi ada sesuatu yang ada di terminal, sebuah tas. Di saat kita akan memperbaiki atau membetulkan itu resletingnya ditutup, kadang-kadang kita jadi dilema. Dilemanya bagaimana, kadang-kadang nanti takut disalahkan apakah mencuri atau gimana gitu. Nah, itu menjadi konsekuensi bagi kita harus menerima kesalahan padahal itu benar. Nah, bagaimana apa yang harus dilakukan, apakah harus dibiarkan atau bagaimana dengan niat baik itu sehingga niat itu tidak sia-sia. Terima kasih. Atur nuhun. Baik. Pertanyaannya bagus ya. Bagus. Apakah ada lagi? Yang lain? Ada lagi? Pak Toto Ruhiat. Oke, silakan Pak Toto. Alhamdulillah. Pak Tegar.
Kayak Pak Nana Supriyatna tuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu narasumber sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama, konsisten. Aduh, konsisten nih antara perbuatan otak. Yang kedua, kegiatan harus meluruskan hati niat ya. Kadang niatnya kita apa, tanggapannya seperti apa. Dan yang terakhir dari Pak Toto, koordinasi pemerintah dengan masyarakat yang harus disinkronkan karena peraturan ada tidak sesuai dengan pelaksanaan atau kenyataannya dari masyarakat. Ya, silakan Ibu narasumber. Ya, baik. Ya. Ini pertanyaannya bagus-bagus ya Pak ya, dan saling menjawab ini sebenarnya. Betul Bu. Ini buat kita semua nih Bu pertanyaannya. Ya. Nah, jadi karena memang ini hidup kita, ya, ini hidup kita. Jadi pertama ini pertanyaan menarik, dikotomis dunia untuk kerja, ya, akhirat itu ibadah, ya. Ada lagi nggak yang sama mengalami hal yang dikotomis ini seperti Pak Denny Permana dari Ciparai ya? Nah, bagaimana supaya bisa konsisten dan istiqomah bahwa kerja adalah ibadah? Begini ya Pak ya, saya perlu terpaksa berterus terang gitu ya dengan semuanya. Itu makanya Bu, aduh. Ya, Ini Bu, ini Ya. sepertinya jawabannya harus hati nurani ini Bu. Iya betul. Sampaikan saja nih Bu. Ini Pak Amin sama Pak Dedi dan Pak Toto ini pertanyaan kayaknya joinan mereka ini Bu. Iya betul. Jadi ini sudah diatur. Saya yakin kalau kita belajar lillahi ta'ala ya, atau kita sekarang nih lillahi ta'ala, pasti pemilik ilmu yang maha tinggi akan bekerja. Nggak akan didiamkan kok kita. Ya. Jadi kenapa saya juga mau menjadi, tidak hanya jadi dosen ya. Dosen kan sangat rasional ilmiah. Tapi saya juga jadi fasilitator tafakur dan saya jadi trainer. Ya. Trainer untuk hati. Di Natural Way of Living itu saya jadi trainer untuk hati dan hati nurani. Nah, jadi pertama, ya, saya harus berterus terang bahwa ini persoalan waktu. Mau sampai kapan Bapak dan Ibu sekalian memisahkan antara dunia kerja dengan ibadah untuk akhirat? Tadi sebenarnya sudah dikasih reminder nih di awal oleh Pak Kaban, ya, Pak Sekban atau dengan Pak Disdik, Kadisdik, iya, mau tunggu pensiun, kesempatannya sudah lewat, ya. Justru kita mengumpulkan poin atau pahala itu dan mengumpulkan ridho Allah itu saat kita sedang aktif loh. Makanya saya bilang ini masalah waktu. Bapak dan Ibu sekalian, ayo bangun, ya, dinamis. Kan ini spirit bedas itu ya. Iya betul. Jadi mau tunggu kapan? Sekarang ini kesempatan, kalau ibaratnya kita lagi sambil jalan mengumpulkan poin atau pahala. Ini kita sudah ketinggalan berapa lama kalau kita terus kerja dengan kerja, ibadah, ya. Padahal ini semua adalah satu kesatuan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten dan istiqomah? Pengalaman saya, kalau kita sudah memasuki dunia iqra dan tafakur serta zikir, itu harus dilakukan terus-menerus, tidak akan ada kata untuk meninggalkan itu lagi. Itu sudah menjadi kesatuan yang menyatu dengan kita.
di mana kita akan otomatis terbawa untuk konsisten dan istiqomah dengan kita mulai menggunakan pola pikir berpikir plus tadi, ya. Jadi kita otomatis dalam keseharian sudah tafakurnya udah jalan, zikirnya udah jalan, ya, sehingga itu nggak lagi gini. Misalnya saya kerja, setelah selesai saya ada waktu nih, saya mau zikir dulu, saya mau tafakur dulu. Nggak begitu, tetapi dalam keseharian kita sudah bekerja, berzikir dan tafakur, sehingga pekerjaan kita otomatis sudah menjadi ibadah. Nah, untuk itu nanti ya, jadi saya akan nanti ada satu slide terakhir, ingatkan saya ya Pak ini ya Pak Irfan ya, untuk ini. Jadi nanti ada satu slide yang belum. Jadi itu tadi jawabannya adalah kita melakukan itu semua secara terintegrasi antara zikir, tafakur dan berpikir ilmiah, ya. Yang kedua, Pak Aming. Nah, ini dilemanya saya tarik aja bukan ke kasus yang tas tadi ya, tetapi ini hal yang penting sebenarnya. Ini harus kita bisa jawab semua. Kita lebih takut atau khawatir dalam berbuat benar ketimbang kita membiarkan yang salah menjadi kebiasaan. Betul nggak? Ini dalam sebenarnya pertanyaannya. Ya? Iya, Bu. Iya kan? Mau tutup resletingnya, ranselnya aja takut dikeroyok, nanti dibilang maling kan? Kita yang malah jadi korban. Ya, betul ya? Betul, Bu, betul, Bu. Nah, jadi kenapa? Karena lingkungan kita lebih menghargai ya, kita diam-diam aja lah dalam kesalahan daripada kita ribut karena kita berbuat benar. Iya, daripada repot-repot ya. Nah itu, ya jadi sebenarnya kalau kita yakin dan percaya, lalu kemudian kita juga menggunakan berpikir sehatnya kita, akal sehat, ya kita berbuat baik harus pakai akal sehat. Kita bisa panggil nggak kita sendiri, tapi kita panggil misalnya kira-kira kalau itu di terminal kita cari petugas keamanannya, ya petugas yang memang aparatnya yang bertugas itu. Jadi jangan kita. Nah dalam berbagai hal, termasuk di sekolah, ya. Ada banyak yang guru, ini berlanjut ke nomor 3 Pak Toto ini, ya, yang antisipasi kalau perbuatan anak guru yang disalahkan. Kan sama, gurunya berbuat benar, anaknya yang salah, tapi jadinya gimana nih, gitu kan? Ini sama seperti yang pertanyaan nomor 2. Nah, kembali akal sehat. Makanya kenapa saya mengatakan berpikir ilmiah plus. Berpikir ilmiah plus kita menjalin hubungan dengan Tuhan Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa. Maha besar, maha segala-galanya. Kita harus menggunakan kemahakuasaan Allah untuk menolong kita. Nah, itulah kerja kita adalah ibadah. Ya, jangan kita kerja, tapi nanti pertolongan Allahnya nanti dulu dipisah, karena itu nanti urusan ibadah. Ya, padahal dalam saat kita bekerja, saat itulah dalam kehidupan sehari-hari kita juga melibatkan Allah. Itulah gunanya zikir dan tafakur yang disatukan dengan berpikir ilmiah. Ya, nah jadi kalau yang mungkin ya, yang saya biasa pernah atau saya lihat, tapi lebih banyak terjadi di sekolah swasta. Jadi antara yayasan dari sekolah itu dengan pihak sekolah, dengan orang tua murid dan murid, ya biasanya yang berseteru ini kan orang tua melaporkan anaknya kalau dirasa ada ketidakadilan di sekolah. Nah jadi di awal itu dilakukan perjanjian legal formal atau kekeluargaan, di mana di saat anak-anak itu mendaftar di sekolah, diadakan pertemuan dengan seluruh pihak. Ini seperti tadi usulannya Pak Toto, ya, untuk mengkoordinasikan itu dan mengantisipasi. Diadakan pertemuan, lalu kemudian orang tua menandatangani perjanjian bahwa mulai saat itu akan tunduk pada kebijakan sekolah. Jadi nggak ada lagi pihak yang berseteru, tetapi sama-sama sekolah meminta agar kebijakan-kebijakan di sekolah selaras dengan kebijakan yang dilakukan di rumah. Ya, sehingga anak ini jadi nggak di sekolah diajarkan A, di rumah ditentang dengan B, ya, atau sebaliknya. Nah, dengan begitu akan terjadi satu kesatuan di mana budaya sekolah dengan budaya rumah itu berselaras. Ya, itu akan mengantisipasi kemungkinan friksi yang tadi disampaikan sebagai kekhawatiran dari Pak Toto dan mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Ya, saya kembalikan ke Pak Irfan, silakan. Ya Bu, ini Bu,
biar Pak Denny, Pak Amin dan Pak Toto dia pusing Bu. Biar nanti kita ada lagi biar kita ada lagi nanti ada pertemuan ini dibahas lagi lebih mengerucut dan lebih mengena Bu. Biar Bu, soalnya ini kayaknya Pak Denny wajah dengan Pak Amin masih ingin pertanyaan lagi. Udah jangan stop dulu ya. Kita berikan kesempatan untuk yang lain. Yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu Cici Warci atau Pak Kamal, Pak Iwan ada yang mau dikomunikasikan? Silakan Pak Sugiana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat sehat. Amin. Nah, di pasca pandemi ini Bu, melihat anak-anak sudah setahun tidak tatap muka, ada sedikit degradasi tentang akhlak ya, kebiasaan. Makanya perlunya zikir kepada Allah. Nah, produk mah tabungan seperti ini lebih disosialisasikan dan dimaksimalkan lagi Bu, terutama dari pihak ya pemerintah daerah lah gitu. Mohon maaf, terima kasih Bu, terutama karakter anak Bu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Oke, terima kasih. Dari SMP 1 Banjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Bu atas kesempatannya. Beberapa tadi baik pertanyaan, saran dan itu dari rekan-rekan. Kami juga gini Bu, di lapangan kadang kita punya murid di atas 1000, kadang dengan karakternya juga yang sangat beragam. Tentunya sama dengan Bapak yang tadi bertanya, kejadian di lapangan mungkin ini antara ada ketidaksinkronan pihak sekolah dengan orang tua. Betul, tadi harus ada koordinasi kita dengan aparat, baik dengan polsek, dengan koramil gitu biasanya. Kalau ada hal-hal yang memang kurang sek antara orang tua dengan guru, itu kita koordinasikan. Cuma alangkah lebih baiknya ini ke Pak Irfan, mungkin hal ini akan mudah-mudahan ada aturannya dari pengambil kebijakan bahwa gini, di setiap sekolah silahkan membuat kesepakatan bersama antara sekolah dengan orang tua, itu ada instruksinya. Karena gini Pak, kalau kita bikin sendiri kadang-kadang ini kan misalkan ada hak asasi anak, ibu tidak boleh anu-anu sama anak saya gitu. Nah kan kita sama-sama ingin mendidik Pak, mudah-mudahan nanti ada kebijakan yang lebih enak lagi untuk semua di sekolah. Oke Pak, terima kasih. Ya, ini Ini Pak Toto Ruhiyat ini, aduh nakal ini Pak Toto ini. keren. Oke ya, siap Ibu dari Banjaran. Pak Ade Rukmanto SMP 3 Pacet. Oh ya, siapa lagi yang akan mau didiskusikan? Oh Ibu Cicah Wartisa. Pak Irfan, Bu Cici, Pak Irfan. Oh Ibu Cici ya? Ya. Bu, itu makanya dari dulu Bu, TJ Bu. Oke Bu, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Bu Terima Cici. kasih Pak Irfan. Terima kasih Bu Dian, materinya keren, luar biasa. Insya Allah ini menjadi motivasi luar biasa sebagai refleksi ya. Refleksi juga buat kita gitu ya. Saya Bu Cici Wartisa dari Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Cileunyi dan juga TK Asmaul Husna Ranca Ekek Bu. Saya dapat 2 tugas nih dari Distrik Kabupaten Bandung. Nah ini yang ingin saya tanyakan, kan kita alhamdulillah sebagai PNS kita sudah ada gaji, kemudian golongan dan sebagainya, artinya tidak sama lah dengan ya kita bersyukur dibanding dengan berpuasa. Nah kan tetapi kadang-kadang karena merasa gaji udah ada gitu ya. Nah ini ada juga yang berleha-leha misalnya ya, maaf misalnya berleha-leha ataupun karena berbagai hal sudah terpenuhi. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih untuk meningkatkan diri ya, misalnya bahwa saya ini PNS tapi harus bertanggung jawab itu, walaupun gajinya sudah tetap ada tapi tetap ada tanggung jawab
pada tugas kita, pada negara, juga terlebih lagi misalnya kita sebagai pendidik ya, atau tenaga kependidikan. Nah di situ artinya kan Allah Maha melihat gitu ya, akan tetapi misalnya kita juga harus menunjukkan bahwa PNS ini adalah PNS yang keren, luar biasa, jangan kalah sama yang honorer gitu. Nah, artinya di situ ingin memupuk rasa itu gitu. Bagaimana nih Bu Dia? Mohon maaf nih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Bu Dia, ini sudah lagi nih 3 pertanyaan. Iya. Artinya mereka sekarang pertanyaannya sudah mulai kepada karakter diri nih. Yang soal aplikasi aplikasi terhadap anak-anak, bagaimana pola dalam pengajarannya. Terus yang kata dari Banjaran, standarisasi dalam aturan atau pola mendidik itu memang harus ada keputusan bersama nasional ya. Nah, nomor 3 nih, bagaimana meningkatkan diri dalam istilahnya ini bersyukur kita sebagai PNS yang sudah mendapatkan gaji atau honor yang sudah diberikan secara per bulannya, tapi belum maksimal, belum optimal dalam kita memberikan berkinerja sebaik-baiknya. Jangan sampai kalah, maaf semuanya, PNS kalah dengan honorer. Ya, itu bagaimana kita meningkatkan diri seperti itu. Ya, silakan Ibu narasumber. Ya, baik. Ya, usul saya sih kalau yang nomor 1 Pak Sugiana ini degradasi akhlak di masa pandemi untuk pendidikan dan pembinaan karakter anak, sebenarnya kan gitu ya. Jadi kalau ini saya jawabnya dengan mudah, usulkan saja ke BKPSDM. Itu ya. Jadi ini next project untuk lanjut, untuk Pak Irfan ya. Bagaimana membina karakter anak dengan memanfaatkan ini ya, online ini, karena ini kan bisa menyentuh banyak ya. Amin. Kita nggak harus biasanya repot mungkin ya, harus datang atau anaknya yang harus datang kan, kumpulin satu kelas pergi, lebih repot ya. Kalau ini kan kita bisa secara online, tetapi ya kalau untuk anak tentu harus dirancang, anak beda ya, kemampuan konsentrasinya, kemampuan fokusnya juga beda ya. Jadi saya kira ini catatan aja untuk Pak Irfan. Yang kedua, dari SMP Negeri 1 Banjaran. Nah, ini sekali lagi sebenarnya ini pertanyaannya Pak Toto tadi ya. Betul Bu. Join kayaknya dia Bu dengan Pak Toto. Jadi jawaban ini sebenarnya lebih ke arah nanti kelembagaannya ya. Jadi ini juga catatan lagi kepada Pak Irfan. Bagaimana dukungan infrastrukturnya untuk prosedur pengamanan ini. Intinya kan begitu ya. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar agar tidak terjadi saling menyalahkan antar pihak sekolah, orang tua, ya, murid dan para guru, gitu ya, pengajar. Dan untuk ini tentunya kalau misalnya persoalan standar baku itu kan untuk perjanjian yang sifatnya legal formal, berarti bahasanya pun harus bahasa hukum, sehingga memang ini harus ada harus ada resource yang kompeten, ya. Jadi memang ini saya kembalikan saja karena ini untuk yang berwenang jadi catatan dan masukan saja. Dan jangan lupa bahasa hukum, bahasa pendidikan, dan kekeluargaan tetap harus, karena ini nggak bisa, urusannya ini kan pendidikan dan keluarga serta anak ya. Tetapi ini perlu memang. Kenapa? Karena ini akan mengurangi, sebenarnya ini penting karena ini nyambung, mengurangi kekhawatiran dari guru dalam melakukan perbuatan benar. Iya. Ya, kalau ada jaminan, ini kan guru jadi nggak takut lagi, nggak khawatir saat melakukan kebenaran itu, ya, untuk membiasakan hal-hal yang benarnya itu. Ya, jadi ini penting, betul, ya, jadi catatan saja. Nah, untuk yang ketiga, ya, dari Bu Cici ya, untuk Asmaul Husna di Ranca Ekek, ya, sebagai TK dan pembina, kepala TK. Nah, ini kaitannya tentunya dengan world class. Ya, bagaimana untuk menjadi world class PNS. Nah, ini world class loh. Ya, sementara kita ASN yang untuk ini saja ASN berakhlak. Ya, ini nyambung kan kita, kemudian harus bangga melayani bangsa. Nah, ada 2 jawaban. Yang pertama memang secara institusi, tentu Bapak dan Ibu sekalian PNS ada form atau mekanisme evaluasi. Itu sudah ada kan?
ya. Itu jawaban secara institusinya. Nah, tapi dari sisi manajemen diri, ini kan ya bagaimana menumbuhkan keyakinan. Ya, di dalam tafakur ada kata kunci di mana keyakinan memunculkan atau menumbuhkan sikap. Ya. Jadi kalau kita meyakini sesuatu, nah kita akan bisa baru menyikapi sesuatu. Ya. Nah, jadi saya kira ini jawabannya saya sampaikan aja untuk share screen ya. Sambil ini kan kebetulan sudah mulai azan. Sebentar. Nah, ini silahkan dibaca dulu ya. Jadi jawabannya di sini, Ibu Cici. Mohon maaf karena ini jawaban nggak bisa dijawab dengan instan, ya. Tetapi ini catatan buat Pak Irfan juga lagi semuanya. Betul Bu, kita bikin Zoom lagi dengan tema ini Bu, menggali Bu. Kita kerucutkan, kita fokuskan kepada ini, kita gali, kita bedah Bu. Iya, tapi ya syaratnya kalau bisa memang yang sudah ikut ini ya. Jadi yang sudah ikut sekarang sehingga nanti seperti pertanyaan Bu Cici ini saya akan bisa jawab karena jawabannya enggak sesederhana itu Bu Cici. Bagus, ya begitu. Jadi bagaimana melakukan kan dari tadi kuncinya sudah tahu ya, harus ikro, zikir dan tafakur. Tetapi di era modern ini bagaimana kita melakukan ini ya? Karena jangan salah ya Bapak dan Ibu sekalian, ini kan mau jadi Worldcast ASN. Saya ngajar nih bukan hanya orang Indonesia aja, karena sekarang minat orang dari negara-negara lain sudah sangat animonya sangat meningkat, ya. Jadi dan bahkan mereka tafakurnya luar biasa loh, ikro dan tafakurnya luar biasa, ya. Jadi kita jangan kalah, ya, karena ini kan sebenarnya kita yang lakukan, kita sudah dengar dari kecil, ya. Jadi untuk Bu Cici, apapun yang dilakukan untuk manajemen diri, ini satu jawabannya, satu pertanyaan yang sangat menarik, tapi jawabannya panjang. Tetapi nanti tenang saja, ketika kita sudah tahu bagaimana kuncinya, kita akan bisa mempraktekannya dalam keseharian kita. Jadi saya kira itu. Jadi saya kembalikan. Terima kasih Ibu Pak Irfan, jadi ada PR. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Irfan jadinya sekarang. PR-nya kita nanti akan dikembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu semua. Satu lagi pertanyaan kalau ada, karena ini Ibu narasumber memang keren sekali sesuai dengan jadwal yang sudah kita bahas. Iya, dan saya ditunggu di gedung sate soalnya Pak. Ada satu lagi pertanyaan yang mewakili semua. Kalaupun tidak ada, kita akan akhirnya tutup saja kegiatan ini. Ada tidak? Tidak ada. Sudah ya? Sudah tidak ada ya? Sudah. Oke, clear ya? Ya udah. Oke, bukan berarti kita pingin cepat-cepat beres. Banyak sekali PR yang dari Ibu, khususnya buat saya, buat kita semua, khususnya banyak sekali Bu. Catatan saya sampai penuh gini Bu, bingung membacanya Bu. Ya, tapi alhamdulillah Bu. Tapi alhamdulillah Bu, hari ini sangat berkesan sekali baginya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman rekan-rekan semua dari Dinas Pendidikan, buat pendidik, buat guru dan tenaga pendidik, dan kita juga di sini mengucapkan banyak terima kasih dari BKPSDM yang sudah membantu dalam proses kegiatan ini. Tadi saya mau sama Ibu mau minta closing statement-nya, tetapi sudah juga dan keren juga. Jadi makanya dalam hal ini tadi Ibu menyampaikan bagaimana menyelaraskan otak dan pikiran harus selaras, harus sama dengan hati. Ya itu nanti mengeluarkan hati dengan bekerja dengan ikhlas. Itu closing statement Ibu dari itu. Ya, Bapak dan Ibu semua, kita berikan applause sebesar-besarnya dalam hati. Apakah ini ibu narasumber ini sesuai dengan apa yang kita harapkan? Kita bikin closing statement-nya. Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Siap. Ya, saya amat sangat berharga Ibu. Alhamdulillah. Semuanya betul-betul karena pertolongan Allah.
ya Amin. untuk kita Amin. semua. Amin. Amin ya Allah ya. Ya, Ibu. Baik. Terima Kalau kasih, sudah Ibu, ya. saya mohon pamit ya. Ya, Semuanya terima kasih Pak Irfan dan semua yang hadir ya. siap Ibu. Ya, rekan-rekan dari KPSDM. Bu izin, Ibu ada yang Ya. minta nomor telepon Ibu, nggak apa-apa kita share Ibu ya. Barangkali Iya, nanti boleh. secara pribadi atau secara intens diminta narasumber dari sekolah masing-masing Ibu, nggak apa-apa Bu ya. Oh iya, mangga silahkan. Insya Allah. Om, Materi sudah saya kirim ya. Materi Sudah. sudah saya kirim ke Bu Din. sepertinya Pak Toto ini kebanyakan diskusi dengan Pak Dini dengan Pak Aming nih kayaknya. Materi yang dari Ibu Dia kita sudah share, sudah kirim di chat. Jadi Bapak dan Ibu bisa ambil, bisa download. Jadi sekarang sudah tidak ketemu lagi saya dengan Pak Dini, dengan Pak Amin, dengan yang lain-lain karena materi yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita sudah kirimkan langsung ke chat. Jadi Bapak Ibu tinggal klik kanan download, sudah bisa diterima dan dipelajari. Ya. Oke. Iya. Baik Pak Irfan, saya pamit ya dan semuanya ya. Terima kasih Ibu ya. Iya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu pada hari ini kesempatan yang amat sangat bermanfaat bagi saya pribadinya. Mudah-mudahan kegiatan ini ya. Sebentar aja kita tutup saja kegiatan. Ya Pak. Alhamdulillah Bapak dan Ibu atas apresiasinya, atas atensinya dari awal kegiatan ini sampai dengan akhir mengikuti kegiatan ini. Satu pesan saja, kita tidak bisa mungkin melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi apabila tidak ada informasi, apabila tidak ada bahan, apabila tidak ada komunikasi di Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mengajukan ke Dinas Pendidikan atau bisa membuat surat ke kita, ke BKPSDM, pengembangan kompetensi apa yang perlu dilaksanakan atau pengembangan kompetensi apa saja yang memang layak harus kita laksanakan. Misalnya contohnya, kami dari guru MAPEL ini membutuhkan pengembangan kompetensi di bidang IT, boleh kita laksanakan. Nah, jadi kita tidak mungkin melaksanakan kegiatan tersebut apabila tidak ada informasi, apabila tidak ada saran masuk dari Bapak dan Ibu semua. Makanya tadi yang disampaikan oleh Ibu Dia, PR-nya saya kembalikan lagi PR-nya kepada Bapak dan Ibu semua. Contohnya kayak tadi, kayak Pak Toto membutuhkan bagaimana cara mendidik anak dengan secara baik. Kita butuh informasi saja, butuh temanya saja. Nanti kita akan berkomunikasi dengan instansi-instansi, dengan lembaga-lembaga yang berkompeten dalam hal ini. Misalnya dari universitas, dari dinas-dinas yang lain, atau dari mana-mana. Kita tidak mungkin bisa melaksanakan kegiatan ini tanpa ada masukan, saran masuk dari Bapak dan Ibu. Nah, makanya dalam ini saran masukan dari Bapak dan Ibu kita amat sangat tunggu. Ya, kita terbuka semua. Makanya sayangilah, kenalilah BKPSDM. 2, bagian kepegawaian dan bagian pengembangan. Bapak dan Ibu itu ada di kita semuanya, kewajiban kita semuanya, ya. Jadi dalam hal ini mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf apabila ada ucapan perbuatan yang memang yang terlontar, yang terucap. Dan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Vini, Ibu Linda, Pak Denny, Pak Doni, Bu Ine, dan Pak Upe atas terjalinnya laksana kegiatan ini. Dan banyak-banyak ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk Pak Kadis dan reng-rengannya yang ada di Dinas Pendidikan. Mohon maaf dan ucapkan banyak terima kasih atas terlaksana kegiatan ini. Ya, sertifikat nanti kita akan keluarkan, nanti kita akan sebarkan drivernya. Ya, jadi kalau ada apa-apa, Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi dengan kita. Terima kasih Pak. Ya, kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa materinya di lagi Pak, materinya Pak. Materinya dikirim lagi. Pak. Ya, Sudah dicek, ada. materinya di chat. Tolong dikirim lagi Pak. Pak Irfan, terima kasih. Keren BKPSDM. Terima kasih. Selamat bertemu kembali ya. Ya, siap Ibu, mangga Ibu. Materinya Pak, punten di chat dikirim lagi. Ya. Materinya kami akan kirim kemarin ya. Snacknya ada di Pak Aming, di Pak Denny sama Pak Toto. Snacknya sudah ada. Ini sudah ada Pak snacknya. Iya. Sudah pasti masih snacknya. Snacknya di-download aja, snacknya di-download ya. Iya siap Pak. Terima kasih Pak. Izin lagi ya. Pak. Sumpah loh.
naiknya di Ampera. Bu Erna. Hai. Salam, assalamualaikum. Salam. Pak Toto. Habis. Turnuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami Bu. Izin Chef Naga. 286 nama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Kumaha Bu? Rasian. Ini mah di kelas tilunya. Ya, tapi abi kita bade hadir. Jadi kan jam 8. Gentos itu jam 8. Bikin runyam, bikin keributan. Tapi Hal kedua, orang sukses selalu mau belajar. Mereka terbuka terhadap segala macam informasi baru dan mereka itu mau menyerap bagaikan spons. Orang gagal biasanya mereka merasa sudah pintar. Ya, pintar. Nggak butuh